Apa kabar semuanya? Ya, sebelum Tuhan baik. Amin. Oke, sebelum kita memulai, kita satukan hati dan kita berdoa. Saya minta Ibu Retno Kurniawati akan berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Ya, mari kita berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Esti. Biarlah Tuhan, Kau siapkan hati kami ya Bapa. Kami juga Tuhan akan membuka hati kami Tuhan untuk menerima taburan firman itu. Biarlah kami boleh menerima yang baik Tuhan, segala yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berikan hikmat untuk Bu Esti, juga Engkau berikan tuntunan-tuntunan kepada Bu Esti. Roh Kudus sendiri yang memimpin dia. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan kami semuanya Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Saya pastikan semua hari ini dalam kondisi sehat, bergembira, dan selalu tersenyum. Apakah semua sudah senyum dengan keren? Ya, makin kita tersenyum, makin kelihatan cantik. Walaupun penuh dengan pergumulan, walaupun ada ujian-ujian kehidupan, tapi dengan kita tersenyum, maka kita akan jadi tenang. Amin, puji Tuhan. Oke, malam hari ini saya pastikan semua kita hidup dalam kebutuhan. Ya, kebutuhan akan apa? Kesehatan, makanan, pakaian, rumah tinggal, pendidikan, pekerjaan, bahkan keuangan. Ya. Kita lihat kebutuhan-kebutuhan pokok itu sangat kita butuhkan setiap hari. Tapi saya hanya mengatakan bahwa semua kebutuhan pokok itu Tuhan Maha Tahu. Dan sebelum kita butuh, Tuhan sudah menyediakan. Tapi ada terkadang ya yang membuat kita seringkali terpuruk secara ekonomi karena ada tambahan-tambahan kebutuhan, yaitu berikutnya ada yang namanya tas bermerek, Chanel, ya Hermes, ya. Bahkan mungkin ada yang hobinya kosmetik yang mahal-mahal gitu, sampai pergi ke Korea begitu ya. Ya, sampai wajahnya ala-ala Korea begitu Saudara ya. Akhirnya itu yang mengakibatkan seringkali kita mengalami kesusahan ya, karena kehidupan yang konsumtif dan tidak ada perhitungan. Saya pastikan bahwa ibu-ibu yang ada di streaming ini selalu setiap kali membeli sesuatu pasti dengan hikmat, artinya ada perhitungan. Sehingga kita tidak akan mengalami kekurangan, bahkan tidak akan jatuh miskin. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya harta dan takhta bukan jaminan di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena uang bukanlah kunci kebahagiaan. Uang hanya adalah ya saya bilang alat kesenangan sajalah. Tapi uang bukan segala-galanya di dalam hidup ini. Karena saya percaya bahwa tanpa kita menjadi kaya pun, sukacita Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Saya yakin bahwa ketika kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, walaupun hidup kita sederhana, pas-pasan, tetapi saya yakin bahwa kita akan tetap dalam kondisi bahagia. Karena kita tahu kebahagiaan itu hanya datang dari Tuhan. Saudara pun ada damai sejahtera, saya katakan itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Mari ibu-ibu kita baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 4. Mazmur pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya minta nanti Ibu Neti akan membacakan buat kita Mazmur pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, silakan Ibu Neti. Mazmur pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Netinya ada dua Bu, yang mana Bu? Ibu Neti Melinda. Cherry Bell. Mazmur ya. Mazmur pasal 4 ayat ke-7.
Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ayat 8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Amin. Amin. Puji Tuhan, kalau kita melihat di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memberi kebahagiaan yang sejati, dan Tuhanlah yang memberikan ketenangan jiwa supaya kita bisa tidur nyenyak. Amin. Nah, 3 hal yang kita akan pelajari di sini, ya, yang kita akan simak bersama di dalam Mazmur pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang pertama adalah berbicara tentang sukacita sejati. Difirmankan tadi bahwa bukan karena kelimpahan gandum dan anggur sehingga kita akan rasakan sukacita. Dulu pada zaman Israel, saudara, kita lihat bahwa kalau orang minum anggur berarti wow, ini orang yang spesial, orang yang kaya. Ya, pokoknya kalau kita lihat dalam sebuah pesta, selalu orang Israel menggambarkan pesta itu menjadi wah begitu karena ada anggur. Tapi kita melihat bahwa semua itu dikatakan firman Tuhan terbatas adanya. Ya, apa yang kita bisa makan, bisa kita pakai, ya mungkin ya mewah-mewah semua yang kita makan, makanan-makanan raja dan sebagainya. Tetapi yang dikatakan oleh firman Tuhan, sukacita yang dari Tuhan itu jauh lebih indah. Karena kita lihat bersama banyak orang yang kaya raya diberkati Tuhan tapi kehilangan sukacita. Betul? Ya, banyak orang yang diberkati secara harta dan tahta, tetapi mereka tidak merasakan yang namanya damai sejahtera. Jadi hari ini saudara, betapa berbahagia kita karena hari ini pun saya melihat wajah saudara bisa tersenyum, itu tanda kebahagiaan. Amin. Ya, karena kalau wajah tersenyum saudara, walaupun saya tahu ya siapa yang gak ada penderitaan, siapa yang gak ada ujian, tapi kalau masih bisa tersenyum, itu menandakan bahwa engkau benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Engkau tidak akan terganggu dengan semua persoalan kehidupan. Engkau tidak akan pernah kehilangan sukacita karena dosa orang lain. Walaupun suamimu error.com, tetapi itu tidak akan menghilangkan rasa sukacita kita kepada Tuhan. Walaupun suami tegangan tinggi saudara, tetapi kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kita sukacita. Ya, karena sukacita itu tidak bisa kita beli di toko-toko bangunan terdekat, saudara ya. Tetapi sukacita itu datangnya dari Tuhan. Hidup adalah sebuah pilihan. Ketika kita mau bersukacita, bergembira, kata firman Tuhan, orang yang bergembira itu akan sehat. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Jadi hati yang gembira bukan karena engkau punya tas bermerek, engkau punya mobil-mobil yang bermerek-merek begitu saudara. Tetapi justru Tuhan bilang, hati gembira itu obat yang paling manjur. Ya, kalau orang dunia mungkin menilai hati gembira adalah rumah mewah, hati yang gembira adalah berlian. Waduh, berapa karat gitu ya, sampai bekarat-bekarat lah begitu saudara. Tetapi saya lihat bahwa sukacita di dalam Tuhan itu melebihi dari semuanya, saudara. Ya, walaupun saya lihat Ibu Neti ada persoalan, Ibu Ruli ada persoalan, Ibu Shuling Rosa ada persoalan, Ibu Retno ada persoalan, Ibu Evi dan semuanya. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak ada orang yang bisa merampas sukacitaku sekalipun ada masalah. Tidak ada satupun yang bisa membuat saya hancur. Tetapi saya yakin bahwa dengan sukacita itu membuat saya sehat, kuat, panjang umur. Orang yang selalu bersukacita atau bergembira, saudara, maka dia akan merasakan jantungnya itu pasti aman, saudara. Karena kata psikologi bahwa orang yang selalu tersenyum, orang yang selalu bersukacita, pasti jantungnya itu enggak, ya istilahnya enggak kumat-kumat begitu, saudara. Ya. Saya percaya di sini ada jantung kan, semua di sini ada jantung. Tetapi ya jantung kita tidak akan pernah terganggu ketika ada yang jatuh tempo, ketika ada yang error-error di sekeliling kita. Saya percaya sukacita kita akan terus penuh, jantung kita tidak akan bermasalah. Amin. Kita akan tetap rileks. Kenapa? Sukacita itu melebihi dari semuanya loh saudara. Jadi berbahagialah engkau hari ini yang masih bisa tersenyum.
Ya, saya mau lihat wajah-wajah tersenyum saudara. Karena kalau menjelang malam begini, ini wajah-wajah yang natural saudara ya, sudah tanpa make up. Haleluya. Ini wajah-wajah natural. Kalau pagi-pagi masih bisa dipoles ya, ada modifikasi dan sebagainya. Tapi hari ini kalau menjelang tidur biasanya sudah mandi, sudah bersihkan muka, berarti lebih natural. Kembali saya ingatkan, masalah boleh datang bertubi-tubi, tapi senyummu harus tetap ada. Sukacita ilahi kita harus ambil kembali saudara. Karena waktu kita bergembira, walau banyak masalah, tetapi itu yang membuat kita ini ya tetap sehat dan tetap ada panjang umur. Makanya saudara, selama tertawa belum dilarang oleh Pak Jokowi, mari tetap tertawa. Amin. Tapi jangan saudara ketawa-ketawa sendiri saudara ya. Jalan-jalan di trotoar tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Nanti Satpol PP akan angkat saudara. Haleluya. Karena dipikir wah ini orang tahanan kok sudah berkeliaran saudara ya. Tapi sekedar saya kasih info bahwa saat Anda bersukacita, saat Anda bergembira, maka kata psikologi juga mengatakan begini, pencernaanmu pasti lancar-lancar saja. Betul? Saudara, kalau kita lagi depresi, lagi banyak masalah, banyak kali ada yang murus-murus, ada yang sampai ke stop 3 hari. Haleluya. Ya betul? Pernah alami itu? Siapa yang pernah alami ke stop 3 hari? Karena depresi terlalu banyak masalah, kita pikirkan sampai nggak bisa tidur. Akhirnya apa? Ke stop. Haleluya. Tapi hari ini saudara, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Karena kalau kita kehilangan sukacita, maka penyakit akan datang bermunculan. Amin. Sesuatu yang tidak mampu kita pikirkan, serahkan kepada Tuhan. Saya percaya apa yang kita tidak mampu pikirkan, itu yang dipikirkan Tuhan. Kalaupun masalah kita banyak, tetaplah tersenyum. Tertawakan masalahmu, katakan di hadapan masalah, aku punya Tuhan yang besar dan aku tidak akan pernah kehilangan sukacita walaupun masalahku besar. Amin. Saya lihat dari tadi Ibu Dewi Santi ketawa terus, haleluya. Saya percaya benar-benar Ibu Santi penuh dengan sukacita hari ini. Ada kegirangan, ada sukacita karena apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, hal yang kedua kita lihat di dalam Mazmur pasal 4 ayat 7 dan ayat 8 tadi yang sudah dibaca oleh Ibu Neti. Katanya tidur nyenyak hanya datang dari Tuhan, Tuhan yang kasih. Makanya berbahagialah engkau kalau masih bisa tidur nyenyak. Amin. Di sini ada yang gak bisa tidur? Hah? Ada? Mungkin ada juga ya, karena apa? Ada yang mau jatuh tempo, haleluya. Kepikiran terus saya mau lihat wajah-wajah. Waduh, ini wajah-wajah apa nih ya? Saya mau lihat, wah ada juga wajah-wajah jatuh tempo nih, haleluya. Kayaknya yang nggak menyalakan kamera antara dua, wajah jatuh tempo atau ada roll-rollan di atas kepala nih ya. Signalnya signalnya agak kurang kali ya. Ya. Saudara, berbahagialah kita sampai hari ini walau banyak masalah. Kena bantal langsung ngorok. Aduh, haleluya. Ya, kalau Ibu Stefani mungkin langsung ngiler gitu saudara ya. Kalau saya saudara ada masalah atau tidak ada masalah, kena bantal saudara sekarang ini ya, sekarang ini saudara, saya nggak mau rugi, saya mau tidur ya. Masa-masa ada masalah, mungkin kita sepanjang hari kita bisa pikirkan, tapi saya berdoa, Tuhan cukup sepanjang hari saya pikirkan masalah saya, tapi waktunya tidur saya mau tidur nyenyak, saya nggak mau rugi ya, saya mau hidup saya mengalami kesehatan yang sempurna, saya nggak mau pikirkan masalah saya di malam hari, saya mau tidur. Kalau siang oke lah ya, karena apa? Masih siaga, masih kepikiran, tapi waktunya tidur. Minta sama Tuhan, Tuhan biarkan malam ini saya mau tidur nyenyak. Tapi jangan lupa saudara harus tutup dengan doanya begini, bangunkan aku besok pagi dengan tubuh yang sehat, yang kuat dan diberkati Tuhan. Jangan sampai Anda cuma berdoa, Tuhan saya mau tidur. Jangan sampai saudara ya enggak satu paket doanya, akhirnya tidur untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara kita minta kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya rindu sekali malam ini, kalau perlu Tuhan berikan saya bonus ya. Bonusnya apa? Mimpi indah
ya. Bonusnya apa? Mimpi yang ya kalau perlu saya mimpi orang kaya gitu saudara, ya. Jangan saya mimpi setan-setan atau horor-horor gitu saudara, karena bangun pagi mood sudah nggak enak kalau sudah mimpi horor-horor saudara. Apalagi kalau mimpi ular. Wah, haleluya, langsung ibu pendeta ditelepon, Bu, kenapa ya saya mimpi ular? Haleluya. Hah? Dia yang mimpi, kita yang terjemahkan. Saya sampai bilang gini, aduh, nemen ya, saya bisa stroke cepat ya. Kalau 10 orang yang mimpi horor-horor, setan-setan, terus ditanya ke saya, apa saya nggak langsung stroke kali ya? Ya dia yang tidur nggak berdoa, giliran mimpi berkat, wah amin amin, haleluya, penuh sukacita. Kalau mimpi horor, mimpi setan-setan, pendetanya ditelepon, haleluya. Minta arti mimpi lagi, aduh, emang kita peramal gitu ya, haleluya. Jadi hari ini saudara, minta sama Tuhan, setelah Zoom malam ini saya mau tidur nyenyak, ya, saya mau mimpi indah. Saudara tahu secara psikologi, ada kalanya tubuh paling tahu kita penat, tubuh paling tahu kita lelah, tetapi tubuh juga tahu menghibur diri kita dengan apa? Memberikan mimpi yang indah-indah. Ya, pernah saudara bangun pagi, wah mimpinya indah. Saudara tahu, hati kita langsung tenang, nyaman. Hati kita kok, wow, kenapa kok saya dibangunkan masih kepingin lanjut itu mimpi? Kenapa? Waktu Anda mimpi, waktu di malam hari Anda tidur, wah mimpinya di istana raja. Wow, terus Anda jadi permasyuri. Tiba-tiba bangun-bangun jadi babu. Tapi saudara, dengan Anda mimpi aja jadi permasyuri, apalagi itu terekam di kepala, seneng luar biasa. Ternyata inilah pinternya tubuh kita menghibur kita. Atau ada yang mimpi jadi orang kaya, walaupun terbangun tetap aja seperti itu, tetapi terngiang-ngiang, aduh enak ya mimpi jadi orang kaya. Itu aja sudah seneng kan ya, walaupun bangun pagi tetap masih jadi seperti kemarin, tetapi rasanya kok nyaman gitu loh, ya. Saudara pernah mimpi jadi orang kaya? Mimpi jadi permasyuri? Tetapi bangun pagi, wow, enggak sesuai kenyataan. Tapi walaupun enggak sesuai kenyataan, rasanya terhibur banget saudara, ya. Bahkan pernah saya lagi mimpi indah, anak saya bangunkan saya, aduh rasanya saya mau tabok gitu loh saudara. Terus saya coba saya tidur lagi, apakah Tuhan akan nyambung mimpi saya? Ternyata enggak loh saudara. Yang ada kudu kesel aja. Karena apa? Mimpi-mimpi lagi enak, mimpi-mimpi jadi permasyuri, mimpi-mimpi jadi istrinya Ahasiweros, tiba-tiba ada yang bangunkan saudara. Jadi saudara, hari ini sebelum kita tidur malam, bilang sama Tuhan, Tuhan, bawa aku dalam mimpi yang indah. Bahkan mungkin saudara bisa minta, Tuhan, bawa aku pada mimpi sebagai peneguhan dari doa-doaku. Wah, itu mantap tuh, ya. Kadang-kala kan kita tidak bisa mengartikan apa sih kok saya di bawah Tuhan mengalami persoalan seperti ini. Tapi ingat, mimpi juga bisa dipakai Tuhan untuk menjawab, meneguhkan setiap pergumulan kita loh. Karena saya banyak kali dapat mimpi saudara, Tuhan tidak berbicara kepada saya melalui suara nubuatan, tetapi Tuhan bicara kepada saya lewat mimpi. Dan saya lihat secara nyata, yang saya mimpikan itu Tuhan genapi. Makanya saudara, jangan juga saudara pandang enteng, bahwa kadangkala Tuhan bisa berbicara melalui tidurmu, melalui mimpimu. Karena saya yakin Tuhan punya banyak cara untuk menyampaikan sesuatu dalam hidup kita. Saudara, saya pernah dapat mimpi. Saya di mimpi itu ada kecelakaan, saudara. Di mimpi itu saya dalam perjalanan, saya itu mengalami kecelakaan. Saudara, waktu saya bangun, hati saya nggak enak. Akhirnya saya memutuskan untuk saya tidak nyetir. Saya tidak adakan perjalanan. Ya, saya tahu bahwa itu warning juga, saudara. Ya, jadi minta peneguhan lewat mimpi. Nggak ada salahnya kan ya, karena Yusuf pernah bermimpi, semua itu bisa terjadi. Ya, mungkin Ibu Dewi Santi, Ibu Neti, Tuhan biarkan saya mimpi hari ini, mimpi jadi wakil presiden, ya, mimpi jadi anggota legislatif, haleluya. Ya, nggak apa-apa, namanya juga mimpi ya saudara. Tapi setidaknya kita sudah merasakan bagaimana suasana berada di istana raja, berada di istana Jokowi begitu ya. Walaupun kenyataannya tidak, tetapi setidaknya kita terhibur saudara. Amin. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Saya percaya
hari ini sebelum kita tidur, Tuhan akan memberikan peneguhan melalui mimpi-mimpi kita. Saya percaya di antara kita malam ini akan ada mimpi indah, ya. Saya percaya juga Ibu Anita Tandian yang lagi nyetir, Tuhan akan memberikan mimpi-mimpi indah, ya. Dimana waktu bertarung sama ular, ularnya mati, aku yang hidup. Gitu ya, artinya kita menang atas segala pergumulan, ya. Atau mungkin hari ini Ibu Maria siang-siang ada di Jakarta nih, tahu-tahu sebentar malam Tuhan bawa dalam mimpi, bawakan oleh-oleh buat Ibu Alan. Bawakan oleh-oleh buat Ibu Yani Gunawan. Bawakan oleh-oleh buat Ibu Retno. Ya siapa tahu dari yang mustahil ya. Tiba-tiba Ibu Maria siang-siang bilang, iya ya, saya sudah diingatkan, ya, bahwa saya berada di Jakarta sekarang. Saya teringat waktu jalan-jalan di mall, di mimpi itu saya teringat wajah Ibu Alan terngiang-ngiang, wajah Ibu Retno terngiang-ngiang. Wah, itulah cara Tuhan untuk menjawab mungkin pergumulan Ibu Retno yang mungkin lagi butuh berlian begitu. Haleluya. Tuhan bisa bicara kepada siapa saja. Mana Ibu Maria siang-siang? Siapa? Haleluya. Ya. Dan mungkin ada yang mengatakan begini, wah, jangan sampai ya ada suara Tuhan di malam hari lewat mimpi dan mengatakan, ya, misalnya, ya, Ibu Herlia Rusli mimpinya gini, hambaku, jualah semua milik kepunyaanmu, semua hartamu, dan kirim ke Sidoarjo. Waduh, haleluya. Itu bangun pagi kehilangan mood deh. Ya, saya cuma intermezzo saja, tetapi saya percaya hari ini ibu-ibu yang banyak mengalami masalah dan mungkin tidak ada jawaban, coba minta sekali-sekali sama Tuhan. Tuhan, jawab aku lewat mimpi. Teguhkan aku lewat mimpi, karena di dalam Alkitab kan ada juga pemimpi-pemimpi seperti Yusuf yang Tuhan bisa bicara dan itu semua bisa digenapi. Amin. Kan Tuhan punya banyak cara. Ya. Oke, yang ketiga kita lihat bahwa rasa aman dan damai sejahtera itu pasti ada di hati. Ya, saudara, saya lihat kan Ibu Anita Tandian lagi nyetir ya. Saya percaya di mana Anda berada, kita lagi nyetir, kita lagi jalan, kita lagi usaha, ataupun kita lagi pelayanan. Saya percaya kita aman dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya bahwa damai sejahtera itu adalah kasih karunia Tuhan. Di mana kita pergi dan berada, Tuhan berikan kita rasa aman. Tuhan menyertai kita. Saudara, saya pernah melayani ada satu konglomerat ya yang ada di Surabaya. Wow, rukonya ratusan. Rumahnya juga luar biasa ya, banyak sekali, sampai kalau mau buka dia punya lemari sertifikat. Wow, ya enggak. Pokoknya saudara, dia sendiri nggak hafal rumahnya ya. Yang hafal tuh malah saudaranya, yang hafal tuh sopirnya. Dan saudara tahu 11 kali dia punya mobil tuh ditembak di tol. Bahkan saudara, dia mau pergi kemana-mana ya, ibu ini harus didampingi marinir. Karena apa? Wow, ketakutan. Seringkali dia mendapatkan ya kondisi yang tidak aman selama di perjalanan. Karena apa? Kaya raya. Satu ketika saudara, dia pergi ke rumah saya dan dia bilang, Ibu Esi dampingi aku untuk beli rumah, katanya, untuk berhadapan dengan notaris. Dia beli rumah. Terus singkat cerita saudara, setelah kami sudah berada di depan notaris tanya, ini mau bayar tunai atau mau transfer? Tahu apa dia jawab? Tunai. Lah, saya bilang, loh, dia cuma bawa HP, nggak bawa apa-apa, kok tunai, nggak bawa tas. Nggak taunya saudara, waktu notaris tanya mana uangnya, gitu ya, dia langsung angkat bajunya saudara, ternyata uangnya itu ada di korset yang dia sudah rancang. Itu korset itu ada ini saudara, ada kantong-kantongnya. Ternyata di perutnya itu ratusan juta loh saudara. Ya, yang kita lihat, orang kaya kadangkala tidak ada rasa aman di dalam hidupnya karena merasa wah dia diikuti orang terus. Jadi selalu kalau dia jalan selalu dengan marinir saudara. Ya, tetapi saya yakin bahwa di streaming ini selalu aman kemana-mana. Yakin selalu disertai Tuhan. Yakin bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Kita nggak usah pakai marinir, tapi kita percaya
Roh Kudus selalu menuntun kita, Roh Kudus selalu menjaga, melindungi kita kemanapun kita berada. Makanya saudara, paling senang kalau kita ini sekarang, walaupun kita tidak punya harta berkelimpahan, tapi kita punya Tuhan Yesus yang berharga di dalam hidup ini. Amin. Apakah Ibu Dewi Santi perlu dikawal kalau mau jalan kemana-mana? Ya, atau Ibu Syuling mau minta pengawalan dari marinir? Haleluya. Bayar marinir mahal, bro. Haleluya. Ya, lebih baik pakai Ibu Maria siang-siang aja yang kawal, Bu Syuling. Haleluya. Iya, saya tahu pengawalan dari Tuhan itu jauh lebih aman. Ya, untuk itu saudara, biarlah kita ini selalu mau bepergian kemana-mana, minta tuntunan dari Tuhan. Saudara, kadang-kala kalau kita naik pesawat, ingat loh, waktu pesawat itu, pintu pesawat ditutup, sudah wis. Nggak usah saudara pikir, saudara mau kayak gimana gitu. Pokoknya kalau pintu pesawat ditutup, saudara pasrah. Ya, saudara mau minta berhenti pun waktu di udara tidak ada lampu merah ya, tidak ada pesawat bilang mau kembali, hanya keperluanmu ya. Tetapi kalau Anda naik pesawat, minta perlindungan Tuhan. Anda bepergian, minta perlindungan Tuhan. Saya yakin hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Kita mau naik kendaraan, mau naik pesawat, naik mobil, mau naik odong-odong, saya yakin bahwa kita semua dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya, bersyukurlah saudara, walaupun saudara tidak punya harta berkelimpahan, tapi saudara, sampai hari ini saudara nggak punya pesawat, tetapi saudara bisa naik pesawat, betul? Ya, saudara nggak usah bayar bensin, saudara nggak perlu mengeluarkan maintenance, tetapi saudara bisa naik pesawat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Hampir setiap minggu saya naik pesawat saudara, tapi berbahagia sekali saudara. Setiap minggu saya naik pesawat nggak pernah bayar, gratis saudara. Ya, saya nggak punya pesawat, tetapi setiap kali naik pesawat gratis. Wah, ini paling enak saudara. Saya kalau naik pesawat baru mau duduk sudah ngorok, haleluya. Entah itu pesawat mau berhenti ada lampu merah, saya sudah nggak kira ya. Pokoknya saya duduk aja langsung tidur, langsung ngorok, tiba-tiba saudara sudah landing. Wah, itu luar biasa. Karena saya merasa hidup saya waktu di pesawat sudah di tangan Tuhan wes. Kalau Tuhan mau panggil, Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Jadi hari ini saudara, nggak usah kita iri dengan orang yang jambul tinggi, yang bulu matanya cetar membahana, anti badai, anti setan. Nggak usah saudara cemburu dengan semua itu yang kelihatan kelap-kelip saudara, yang rasanya berkilau-kilau saudara. Bersyukur dengan apa adanya. Bersyukur dengan apa yang Anda miliki. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Amin. Harta tidak bisa membawa kita sampai mati. Ya, jadi nggak usah terlalu terganggu dengan orang lain. Minta penyertaan Tuhan agar senantiasa kemana engkau pergi dan berada selalu dalam tuntunan Tuhan. Betapa indah kalau engkau dalam tuntunan Tuhan. Karena coba kita lihat Simon Petrus waktu ditangkap di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 6 sampai 7. Saya minta Ibu Yani Gunawan akan membacakan buat kita Kisah Rasul pasal 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, Kisah Rasul pasal 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Coba dinyalakan suaranya. Dinyalakan. Ya. Kisah Rasul 12 ayat 6 sampai 7. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Nah, kita lihat bahwa Simon Petrus sudah ditangkap ya, ditahan dengan pengawasan yang ketat. Tapi kita lihat besoknya dia itu akan dibunuh. Tapi hebatnya, dia dalam kondisi tidur dan merasa aman. Coba kita perhatikan, penjaganya nggak tidur, berjaga-jaga. Sementara yang akan dibunuh besok tertidur lelap. Bahkan kita lihat malaikat juga membangunkan dia sampai menggoncang
kita melihat malaikat yang menggoncang-goncang dia ya untuk dibangunkan gitu loh saudara. Wah, ini luar biasa ya. Orang banyak masalah, bahkan maut besok hari menjemput dia karena Herodes akan bunuh dia. Tetapi hebatnya dia masih bisa tidur nyenyak dan merasa aman. Wah, sementara penjaga-penjaganya nggak tidur sampai pagi ya untuk jaga siapa yang akan siap dibunuh. Yang mau dibunuh malah tidur lelap. Ya, saya nggak tahu Simon Petrus waktu itu ada minum obat tidur atau obat lelap. Enggak, kayaknya enggak ya. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan membiarkan dia diam dengan aman. Ya, walaupun harus menghadap rencana Herodes yang akan membunuhnya. Kita lihat pengawalnya Herodes tidak bisa tidur, tetapi Simon Petrus bisa tidur nyenyak, bahkan sampai malaikat yang bangunkan dia. Hebat bukan? Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbahagialah kalau hari ini kita itu merasa aman walaupun dalam kondisi sekarang dunia ini rasanya kejahatan makin bertambah, ya. Kasih orang makin dingin. Tetapi saya yakin walaupun kejahatan makin tambah, tetapi kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu saudara, mari di dalam kehidupan ini kita serahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Hidup hanya sementara. Mari lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari tabur yang terbaik untuk Tuhan. Saudara boleh minta kaya di hadapan Tuhan, tapi ketika engkau kaya, jangan sampai engkau serakah. Mari kita nikmati hidup sehingga kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita itu harus jadi berkat. Berkat akan mengejar orang yang jadi berkat. Amin. Siapa yang kepingin jadi berkat di sini? Ya, semua kita kepingin jadi orang yang kaya, diberkati, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sekiankan firman Tuhan hari ini. Saya yakin semua ibu-ibu di sini akan mengalami tidur yang nyenyak, tetap bahagia, tetap cantik, tetap tersenyum, dan bahkan kemana engkau pergi dan berada, engkau akan selalu merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ya, saya serahkan kembali kepada Ibu Ita. Silakan. Terima kasih Bu Hesti yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati keluarga, pelayanannya, dan segala yang dikerjakan Tuhan berhasil. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih juga ibu-ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya percaya setiap jerih lelahnya diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan waktunya memberikan persembahan. Saya boleh meminta dengan kasih Kristus Ibu Ruli Adi Pratiwi yang boleh berdoa untuk persembahan yang ada. Ya, puji nama Tuhan. Silakan Ibu Ruli. Bapak kami kudus, Bapak kami terkasih, terima kasih Tuhan, kami telah menerima makanan firman-Mu Bapak. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan kami, biarlah firman-Mu menjadi pelaku di dalam kehidupan kami. Bapak, ajar kami untuk kami dapat melakukan firman. Bapak, kami juga memberikan persembahan Bapak Tuhan, ampunilah Bapak, persembahan ini tidak layak di hadapan-Mu. Engkau berkati kami Bapak, agar kami dapat memberikan persembahan yang layak di hadapan Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan Bapak. Tuhan, Engkau berikan hikmat, bela di dalam persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah terlebih dahulu Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.